Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Utami. Saya berasal dari kelas 12E. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan beberapa aspek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia merupakan masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan dirinya dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Masa reformasi ini masih terus berlanjut. Lahirnya gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak-dampak negatif dan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang sangat pesat. Namun kemajuan pembangunan tersebut ternyata tidak merata, yang bisa dilihat dari kemiskinan pada daerah penyumbang terbesar devisa seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat $600 pada tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai $1.300 pada 1990-an. Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi, maka itulah yang menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan pejabat Indonesia. Selain itu, kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang mendorong munculnya keinginan rakyat atas perubahan yang terjadi di Indonesia. Kita masuki yang pertama, yaitu perkembangan politik. Oke, yang pertama adalah Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang ini terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR, yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Yang kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Oke, yang ketiga yaitu pencabutan pembatasan partai politik. Dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998. Tercatat ada 8 partai yang dibentuk. Namun menjelang pemilu pada tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilu, hanya sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilu. Dalam hal ini, kebebasan berpolitik pemerintah juga mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Yang keempat yaitu penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya dikurangi dari 75 orang menjadi hanya 38 orang saja, yang semulanya terdiri dari 4 angkatan termasuk Polri. Pada 5 Mei tahun 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Indonesia dan ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia yang sering disebut dengan TNI. Yang kelima yaitu penyelenggaraan pemilu. Jadi, pada tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2004, pada tahun 2009, dan 2014.
Pada tahun 2009 dan 2014 masih menggunakan peraturan yang sama yaitu pada tahun 2004. Oke, kita masuki ke perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Pada masa awal reformasi, masyarakat Indonesia sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Namun seiring keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan sosial, masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. 2. Pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dilihat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada reformasi dilakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Oke, kita masuki yang ketiga, yaitu kebudayaan. Dalam bidang ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan cara mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari internasional melalui UNESCO yang tertera di tabel berikut ini. Adapun beberapa warisan budaya yang sudah diakui, namun masih ada juga warisan budaya yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO. Di antaranya, tenun ikat dari Sumba, rencong dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, gordang sembirang dari Sumatera Utara, songket dari Palembang, ondel-ondel dari DKI Jakarta, dan reog dari Ponorogo, serta yang lainnya. Oke, kita masuki yang terakhir, yaitu bidang ekonomi. Didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi serta gagasan secara bebas. Era reformasi membuat media massa bisa mengubah dinamika masyarakat Indonesia menuju arah yang lebih terbuka, menempatkan media dalam kekuatan baru di tengah masyarakat. Dengan ini, adanya masa reformasi menjadi masa munculnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Oke, kita masuki ke perkembangan ekonomi. Jadi, pada masa reformasi, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada periode kepemimpinan. Yang pertama, pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi, dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Oke, yang kedua adalah pada kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan keadaan yang sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemilihan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Jadi pada masa ini nilai rupiah berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa juga stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi ini masih tergolong sangatlah rendah dikarenakan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan tingginya suku bunga deposito. Oke, selanjutnya yaitu pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 sampai 2009.